Fenomena penurunan perokok muda generasi Z dan dampaknya pada gudang garam. Perubahan perilaku merokok di kalangan generasi Z, yang kini semakin jarang menggunakan rokok konvensional, menimbulkan efek berantai bagi industri tembakau di Indonesia, termasuk produsen besar seperti gudang garam. Data Riskesdas menunjukkan penurunan prevalensi perokok usia di bawah 18 tahun dari 9,1% pada 2018 menjadi 7,4% pada 2023, meskipun jumlah absolutnya masih naik akibat pertumbuhan penduduk. Survei Good Stats juga mencatat penurunan persentase perokok muda, yaitu dari 3,81% tahun 2020 menjadi 3,44% tahun 2022, meskipun sempat naik lagi menjadi 3,65% pada tahun 2024. Fakta ini menunjukkan bahwa meski rokok konvensional masih dikonsumsi, jumlah remaja yang mulai merokok trennya menurun secara persentase. Pergeseran terbesar adalah ke rokok elektrik, atau vape. Generasi Z lebih memilih vape karena dianggap modern, tersedia banyak varian rasa, dan tren sosial. Peralihan ini berpotensi menggantikan rokok kretek dan sigaret yang menjadi andalan gudang garam. Selain itu, kenaikan cukai rokok dan pembatasan periklanan, seperti pelarangan penjualan rokok batangan, mengurangi akses dan daya tarik rokok tradisional. Kebijakan ini secara langsung menekan penjualan melalui titik distribusi kecil yang populer di kalangan remaja. Sebagai produsen utama dan pabrik rokok yang sangat besar, gudang garam sangat tergantung pada pasar rokok konvensional. Turunnya jumlah perokok muda berarti pasokan pelanggan baru jadi berkurang. Konsumen setia lama juga semakin beralih atau berhenti karena regulasi dan kesadaran kesehatan. Sektor ini kini dianggap sebagai sunset industry oleh banyak investor. Memang, tidak banyak pesaing baru dalam industri ini. Namun stagnasi atau penurunan generasi perokok muda membuat pertumbuhan tidak bisa diandalkan lagi. Rokok elektrik atau e-cigarette muncul sebagai alternatif dari rokok konvensional, menawarkan pengalaman merokok tanpa asap tembakau. Di balik popularitasnya yang meroket, terutama di kalangan generasi Z dan milenial, muncul pertanyaan penting, apakah rokok elektrik benar-benar sebuah inovasi yang menyelamatkan atau hanya ilusi baru dalam kemasan modern? Rokok elektrik bekerja dengan menguapkan cairan, vape liquid, yang mengandung nikotin, propilen glikol, gliserin, dan perasa. Tidak ada proses pembakaran seperti pada rokok biasa, sehingga tidak menghasilkan tar dan karbon monoksida yang dikenal sebagai pemicu utama penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Inovasi ini semula dimaksudkan sebagai sarana berhenti merokok. Banyak yang menganggapnya sebagai jalan tengah bagi perokok yang ingin lepas dari tembakau, namun belum bisa sepenuhnya meninggalkan kebiasaan menghisap nikotin. Sayangnya, persepsi bahwa rokok elektrik sepenuhnya aman adalah ilusi. Meski bebas dari tar, uap yang dihasilkan vape tetap mengandung zat-zat berbahaya, termasuk logam berat seperti timah dan nikel dari elemen pemanas, serta senyawa kimia seperti formaldehida. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menegaskan bahwa rokok elektrik tidak bebas risiko, dan dalam beberapa kasus justru membuka pintu bagi non-perokok, terutama remaja, untuk mulai kecanduan nikotin. Vaping telah menjadi pintu masuk bagi banyak anak muda yang sebelumnya tidak merokok untuk akhirnya menjadi perokok aktif. Pasar rokok elektrik berkembang pesat dan menggiurkan. Desainnya yang modern, rasa yang variatif, dan promosi agresif di media sosial menjadikan vape bukan sekadar produk, tetapi gaya hidup. Disinilah muncul kritik,
Apakah industri ini benar-benar berinovasi untuk kesehatan, atau sekadar membungkus kecanduan dalam estetika kekinian? Salah satu kekhawatiran terbesar adalah target pasar vape yang cenderung menyasar remaja. Padahal, nikotin pada usia muda dapat merusak perkembangan otak dan menciptakan kecanduan yang berkepanjangan. Di Indonesia, regulasi terhadap vape masih berkembang. Pemerintah sudah mulai memberlakukan cukai pada cairan rokok elektrik dan membatasi distribusinya. Namun, pengawasan terhadap penjualan online dan promosi belum sepenuhnya efektif. Di beberapa negara, seperti Australia dan Singapura, vape sudah dilarang atau dibatasi sangat ketat. Ini menjadi sinyal bahwa meskipun e-cigaret digadang-gadang sebagai alternatif sehat, potensi bahayanya tetap menjadi perhatian serius. Rokok elektrik berada di persimpangan antara harapan dan kekhawatiran. Di satu sisi, ia menawarkan peluang bagi perokok untuk mengurangi risiko kesehatan. Namun di sisi lain, jika tidak dikendalikan, ia berpotensi menciptakan generasi baru yang kecanduan nikotin dengan ilusi keamanan. Jawabannya bergantung pada satu hal, bagaimana masyarakat, pemerintah, dan industri menyikapi vape secara bijak. Apakah kita siap menjadikannya alat transisi yang benar, atau membiarkannya menjadi jebakan modern yang membungkus bahaya dalam rasa stroberi dan desain trendy? Fenomena menurunnya perokok muda dan berubahnya preferensi generasi Z pada vape menjadi tantangan besar bagi produsen rokok seperti gudang garam. Untuk bertahan, mereka harus jeli merespons perubahan regulasi dan pola sosial. Jika tidak, ujungnya adalah stagnasi dan penurunan pangsa pasar yang cukup signifikan.